Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube BNNP Kalsel. Di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh followers di Instagram info BNN_prof_Kalsel. Baik, di samping saya sudah ada Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Brigjen Pol Dr. Andes Jackson Mapalonga, MSI, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari followers. Apa kabar Bapak? Selamat kabar pagi. Baik. Selamat pagi. Pagi. Semua yang berkesempatan untuk mengikuti channel kami. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Bapak yang sudah ditanyakan oleh followers Instagram. Kurang lebih ada sekitar 12 pertanyaan, tapi ada beberapa yang memang pertanyaannya itu sama. Jadi nanti kita mungkin bisa skip aja ya Pak. Baik, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama dari Puce ya, ada PUT3TJE_lim, Puce Lim, mungkin spellingnya ya. Saya bacakan pertanyaannya. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan kondisi darurat narkoba di Indonesia? Seberapa besar dampak dari penyalahgunaan narkoba? Ini ada 3 pertanyaan Pak. Kemudian yang 3, untuk bidang pemberantasan narkoba, apakah itu langsung bekerja sama atau terkait langsung dengan instansi tertentu atau masyarakat? Apa Bapak bisa langsung dijawab atau gimana Bapak? Silakan. Iya, baik. Jadi terima kasih ya untuk pertanyaannya terkait dengan permasalahan narkoba yang ada di Indonesia. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa Indonesia dari tahun 2015 ya sampai dengan saat ini mengalami status darurat narkotika. Ya, seperti kita lihat kenapa status ini disampaikan oleh Bapak Presiden sebagai bentuk keprihatinan bahwa bangsa Indonesia ini terpapar dengan permasalahan narkotika ini sudah sampai ke seluruh pelosok di Indonesia, juga yang terlibat sebagai penyalahgunanya pun dari berbagai kalangan, dari kaum intelektual, dari kaum masyarakat biasa, dari muda dan tua. Jadi ini menjadi keprihatinan kita bersama terhadap permasalahan narkoba di Indonesia, sehingga inilah yang menjadi tugas kita semua bersama, bukan hanya BNN, bukan hanya BNNP ataupun Polri sebagai penegak hukum, tetapi ini kita semua harus peduli menangani permasalahan darurat narkotika ini di Indonesia. Selanjutnya, menyangkut apa ya, dampaknya ya, narkoba. Saya kira jelas dampaknya bahwa narkoba ini, saya kira ini jawabannya bisa kita jadikan satu saja dengan jenis narkotika yang berbahaya. Tadi ditanyakan antara sabu dan ekstasi, karena memang narkoba ini apabila disalahgunakan ini bisa berakibat kepada menurunnya kondisi kesehatan, fungsi jasmani maupun rohani seseorang, sehingga akan menjadi dia sakit atau tidak produktif atau bahkan gangguan kejiwaan begitu. Sehingga inilah yang menjadi penyebab kenapa narkotika ini dilarang, disalahgunakan. Nah, terkait dengan banyaknya peredaran di narkotika di Indonesia, ini ada 2 jenis yang cukup banyak sebenarnya ya. 3 jenisnya, yang jenis ketiganya sebenarnya dalam bentuk tanaman ganja, tetapi kalau dalam bentuk sintetisnya yaitu sabu dan ekstasi. Nah, sabu dan ekstasi ini sama-sama mengandung stimulan gitu ya. Tapi untuk daya yang sangat aktifnya mengakibatkan tubuh lebih mempunyai dampak yang lebih aktif, ya ini yang sangat berbahaya adalah sabu begitu, karena sabu ini memang sintetis yang dibuat sehingga tubuh bisa lebih mempunyai halusinasi dan ketergantungan yang luar biasa. Yang kedua adalah ekstasi. Nah, kalau yang ketiga tadi yang saya sampaikan untuk ganja ini, memang karena itu adalah produk tanaman begitu yang memang ada di Indonesia, ini juga
menjadi perhatian kita bersama untuk bisa mengalihkan dari tanaman ini menjadi tanaman-tanaman yang produktif, bisa digunakan oleh masyarakat. Iya, baik. Iya. Ini ada juga Pak, dia menanyakan bidang pemberantasan di BNN itu apakah bekerja sama atau terkait langsung dengan instansi tertentu atau masyarakat, oh mungkin kayak kerjasama berantas ya, bidang pemberantasan tuh ada link sama instansi lain. Ini mungkin ada kaitannya dengan Satgas Interdiksi gitu ya Pak ya. Iya. Ya, memang di BNN ini dia punya 3 fungsi besar di dalam penanggulangan permasalahan narkotika. Yang pertama adalah pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, yang kedua adalah rehabilitasi, yang ketiga adalah pemberantasan. Nah, dari sisi pemberantasan tentunya kita selalu bekerja sama dengan pihak terkait karena memang di dalam undang-undangnya yang mengamanahkan kepada BNN sebagai leading sektor terhadap kegiatan P4GN, khusus untuk pemberantasan secara lintas sektoral kita berkoordinasi jelas dengan kepolisian, yaitu Direktorat Narkotika, Direktorat Narkoba, kemudian dengan instansi terkait seperti Bea Cukai, kemudian Kemenkumham, dan juga instansi lainnya yang terkait dengan pemberantasan narkoba. Karena di narkoba ini bukan hanya di darat saja, tetapi di laut pun yang begitu luas kita bekerja sama. Di situ ada TNI AL, ada Polair, ada Bakamla. Nah, di sisi rehabilitasi kita juga bekerja sama dengan dinas kesehatan, dengan dinas sosial ataupun pemerintah, dinas pemerintahan lainnya. Begitu juga dengan P2M dan Dayamas, kita melakukan kerjasama sinergi bersama-sama dengan stakeholder dan instansi-instansi terkait lainnya. Gitu. Baik, berarti memang perlu sinergitas dari berbagai pihak ya Pak ya? Saya kira sinergitas itu sangat penting karena sekali lagi permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan kita bersama. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Hasmi Amalia _ Halo Pak, izin bertanya, saya mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara mengetahui kalau keluarga, teman, dan orang-orang sekitar saya merupakan pemakai atau pengedar narkoba? Kemudian yang kedua, sebenarnya narkoba itu boleh digunakan nggak sih? Jika boleh, berapa dosisnya? Dan adakah dasar hukumnya? Seperti itu Pak. Ya, jadi kalau kita bisa mengetahui ciri-ciri umum saja terhadap penyalahgunaan narkoba, saya kira ini memang untuk yang secara visual yang agak sedikit mudah kita melihat. Ini misalnya dari penampilan yang bersangkutan yang biasanya dia rapi gitu ya, ini sudah mulai kelihatan dia sudah tidak rapi atau dia istilahnya kalau anak sekarang kucel. Gitu ya. Kemudian dia biasa bersosialisasi dengan baik begitu ya, bicaranya fokus. Nah, ini sudah mulai bicaranya sudah tidak fokus atau dia lebih mengurungkan diri begitu dibanding dia untuk bersosialisasi karena mereka pasti ada punya rasa seperti takut, khawatir bertemu dengan orang kalau dia sebagai penyalahguna. Itu cara-cara paling banyak. Seperti misalnya kalau misalnya di rumah orang tua ini juga bisa melihat perubahan-perubahan perilaku terhadap anak yang biasa mau makan bersama, ini sudah tidak mau, biasanya sering ngobrol, nonton bersama misalnya, ataupun bercengkrama di dalam keluarga, ini lebih banyak berkurung di kamar, biasanya kurang permintaan uang, ini sedikit-sedikit minta uang. Nah, itu ya bisa menjadi indikasi untuk orang tua melakukan, misalnya berkoordinasi dengan BNN untuk melakukan pemeriksaan urin begitu ya. Saya kira ini hal yang bagus untuk mengantisipasi lebih awal atau pencegahan dini terhadap kemungkinan dia sebagai terlibat penyalahguna narkoba. Kemudian apa lagi tadi ya? Kemudian yang kedua, itu sebenarnya narkoba itu boleh atau tidak? Terus berapa dosisnya kalau boleh, seperti itu? Kalau narkoba ini kan sebenarnya memang tidak boleh digunakannya kecuali untuk ilmu pengetahuan ya gitu ya, atau mungkin untuk pengobatan yang termasuk dalam golongan 2 3 ya. Golongan 2 dan 3 begitu. Jadi memang di dalam undang-undangnya adalah penyalahgunaan begitu. Tapi kalau sepanjang itu tidak disalahgunakan, saya kira
bisa dibenarkan. Tetapi tentunya semua dengan menggunakan dosis dokter gitu. Ada yang memang dilakukan perawatan rehabilitasi. Kalau dulu kita mengenal dengan metadon gitu, itu kan dengan dosis-dosis tertentu untuk dia mengurangi dosis pemakaiannya. Begitu. Saya kira bisa saja, tetapi semua harus dengan resep dokter. Sesuai dengan aturan ya Pak ya. Aturannya begitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Muhammad Muhammad Irfan Karuniawan. Apabila kita menemukan tindak pidana narkotika, sebaiknya kita melapor ke kepolisian atau langsung ke BNN. Ya. Gimana Pak? Ya, jadi memang kalau masyarakat mengetahui, sebaiknya segera melapor. Nah, dalam memberikan laporan ini, di mana yang bersangkutan ini lebih dekat ke polisi kah, atau ke BNN, BNNK atau BNNP, itu silakan saja memberikan informasi. Nah, cuma memang beberapa masyarakat masih meragukan, ini kalau saya lapor nanti saya ini lagi ya Aman apa enggak aman apa gitu, tidak ya. gitu. Saya kira Polri maupun BNN mempunyai cara yang secure juga untuk melindungi pemberi informasi, pemberi atau si saksi ini, sehingga si pemberi informasi ini tetap aman begitu ya. Saya kira itu memang kewajiban kita, kewajiban kami untuk melindungi pemberi informasi ataupun saksi begitu. Ya baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat dari Riyadi Selamat 9. Kenapa banyak penyalahguna menghisap lem Fox itu didominasi oleh kalangan remaja? Apa sebabnya? Lem Fox nih Pak. Iya, ini lem Fox ini kita kenal kalau dulu hampir mirip dengan lem Ibon ya. Lem Aika Ibon ada juga. Ya, tapi kalau di sini kebanyakan lem Fox sih yang lem dijual. Fox itu ya. Iya. Memang lem ini kan sebenarnya dia legal-legal saja karena untuk dipakai kebutuhan sehari-hari oleh kita semua ya. Ini dijual juga secara umum. Tetapi bahan yang digunakan oleh lem ini kan ada bahan yang boleh dibilang mampu membuat seseorang ini menimbulkan halusinasi juga. Jadi sama dengan penyalahgunaan ada jenis narkotikanya di situ ya. Nah, ini yang memang apabila disalahgunakan juga ini bisa mengakibatkan gangguan saraf pusat gitu dan akibat-akibat psikis lainnya begitu. Nah, ini kenapa banyak digunakan oleh anak-anak yang kaum remaja ataupun anak-anak ini karena memang ya mungkin punya rasa ingin tahu, mungkin punya rasa penasaran dan kemudian juga ikut-ikutan. Yang akhirnya 1-2 kali dia menggunakan, ini juga dia akan rentan untuk dia mencari lagi. Apalagi sekarang sudah berkembang, selain lem Fox ini atau lem Ibon ini, sekarang mereka bisa beralih ke bensin. Oh iya ya, bensin yang ditaruh di botol aqua kecil ataupun wadah kecil untuk dia masukkan, untuk dia bisa dihisap juga hirup gitu. Nah, itulah makanya sebenarnya ini yang harus juga diketahui secara umum oleh orang tua lah begitu. Baik, pertanyaan berikutnya ini double ya, tadi dari Hasmi Amalia, kita skip aja, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Lida Maulid. Kak, kalau seseorang sudah kecanduan narkoba, apakah bisa sembuh total? Pertanyaannya seperti itu Pak. Iya, jadi ini juga berdasarkan medis ya, kami juga berdasarkan keterangan medis maupun psikolog dan biasa pengalaman penanganan terhadap pecandu atau penyalahguna narkoba. Tentunya kalau misalnya memang dia hanya pemakai awal atau coba-coba, ini kalau dia ada niat yang memang timbul dari dirinya sendiri, kemudian ada pengawasan yang ketat ya, ini saya kira bisa sembuh. Cuma memang dari keterangan para ahli juga, para medis juga, kalau dia sebagai pecandu ini kemungkinan besarnya dia akan relapse karena dia tidak sembuh tapi hanya bisa recovery, bisa hanya pulih saja, sehingga ini perlu pendampingan, pertama perlu rehabilitasi pasti. Rehabilitasi ini ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan dan sampai mungkin 1 tahun sesuai dengan
ke tingkat keterpaparannya. Nah, tetapi setelah dia lakukan rehabilitasi, apabila dia tidak didampingi, tidak ada aktivitas yang memang membuat dia sibuk, itu kecenderungannya dia akan kembali lagi, karena memang susunan saraf pusatnya itu yang terganggu begitu, sehingga dia ya harus dikawal ketat lah begitu. Tergantung dukungan juga ya Pak, Dukungan dari keluarga, lingkungan, dari saudara, dari orang tua, dari orang-orang terdekatnya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Tasya_Yulistiani. Ini pertanyaan sebenarnya tidak selesai karena mungkin karakternya udah full gitu ya Pak. Jadi mungkin bisa saya simpulkan, jika mengonsumsi obat yang berlebihan dan menyebabkan si pemakai itu mabuk, apakah itu bisa, nah bisanya ini kepotong. Mungkin gini nih kalau saya tebak, apakah itu bisa menyebabkan kecanduan atau berbahaya gitu. Maksudnya ini kan obat-obatan yang mungkin obat-obatan yang dijual di pasaran tapi berlebihan gitu. Itu bikin mabuk, seperti halnya ada beberapa obat batuk kan Pak ya yang disalahgunakan seperti itu. Ya, jadi untuk pemakaian obat ini semuanya pasti harus ada dosisnya. Baik itu obat untuk penyakit yang biasa sampai dengan penyakit berat pun semua pasti pakai dosis. Nah, memang beberapa waktu belakangan ini ya, sudah setahun 2 tahun ini memang ada beberapa obat yang ditarik dari peredaran. Seperti obat yang mengandung dextro itu. Dextro dan juga benzo. Nah, itu selain itu juga ada yang sekarang ini banyak juga digunakan oleh anak-anak remaja atau anak-anak sekolah, ini komik ini. Komik itu juga digunakan, tapi bukan cuma 1 saset, bisa sampai 10, 11, bahkan 14 saset. Nah, ini dampak yang dirugikan, ini terjadi perubahan perilaku, berhalusinasi, bisa kejang-kejang atau bahkan hipertensi ini. Nah, ini penyalahgunaan obat ini yang tadi saya sebutkan, ada mengandung dextromethorphan ini ataupun benzo ini yang sangat berbahaya. Kalau di Kalimantan Selatan ini mungkin apa yang dulu banyak di Zinet Pak. Zinet. Nah, itu Zinet itulah. Ini yang memang harus benar-benar diawasi, jangan sampai akhirnya ini juga bisa merusak, khususnya untuk para anak-anak remaja ya Pak ya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari TX_Tia_. Apakah ada cara khusus untuk menolak ajakan memakai narkoba? Ya, saya kira ini bervariasi lah. Ini pertanyaan memang banyak dipertanyakan juga bagaimana cara kita menolak. Saya kira pertama, bagaimana kita tahu bahwa diri kita ini harus dijaga, tetap sehat, tetap baik, tidak dipengaruhi oleh zat-zat ataupun produk-produk yang akan merugikan atau merusak diri sendiri, karena khususnya bagi generasi muda ini masa depannya masih panjang. Saya kira yang kedua, bagaimana kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita, begitu ya, tetap berdoa sesuai dengan keyakinan dan agamanya masing-masing. Itu merupakan satu proteksi yang kuat, saya kira, ketika iman dan ketakwaan yang bersangkutan, kemudian awal dari rumahnya juga sudah diproteksi secara spiritualnya dengan bagus, begitu ya. Kemudian di lingkungannya juga dia bisa tahu lingkungan mana yang baik dan mana lingkungan yang tidak baik, segera hindarkan. Kalau tidak baik, segera keluar dari lingkungan itu. Carilah lingkungan yang baik, begitu ya. Atau dia mau browsing sekarang semua serba gadget, browsinglah hal-hal yang positif, sehingga tidak mempunyai rasa keingintahuan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian punya satu pendirian yang kuat. Kalau itu sudah tidak kita tahu tidak baik, berani tolak, berani menghindar, berani katakan tidak. Nah gitu, saya kira itu satu prinsip atau komitmen diri yang baik ketika kita dipengaruhi, dibujuk oleh seseorang ataupun teman dekat kita juga untuk menjerumuskan kita ke permasalahan narkoba. Ini yang harus berani untuk bisa menyatakan berani tidak menolak, dan harus tinggalkan. Walaupun teman akrab pun saya kira ini bisa ditinggalkan, karena namanya teman akrab harusnya membawa untuk kebaikan, bukan untuk menghancurkan. Begitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Firly Hafid. Sepertinya Firly Hafid ini pernah mengikuti kegiatan kita karena dia tahu bahwa kita mempunyai program nasional, yaitu
kota tanggap ancaman narkoba. Jadi dia bertanya gimana sih strategi yang dilakukan oleh BNNP dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba. Gitu Pak. Ya, sebenarnya kalau kita bicara dari strategi besarnya ini, bahwa permasalahan narkoba seperti tadi saya sampaikan di awal, bahwa ini menjadi permasalahan kita bersama, sehingga strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini harus benar-benar secara disusun, dibuat secara komprehensif, secara bersama-sama. Bukan hanya BNN saja ataupun Polri sebagai aparat penegak hukum, tetapi di situ ada keluarga, ada masyarakat, ada pemerintah yang mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, terus pemerintahan daerah sampai dengan yang besar. Nah, ini kalau kita bicara dengan strategi tanggap ancaman narkoba di wilayah ini, merupakan bentuk satu sinergitas bersama antara BNN, masyarakat dan pemerintah yang ada untuk membuat bagaimana suatu strategi penanggulangan ini yang jelas, dengan cara misalnya kita melakukan kegiatan sosialisasi secara masif, membuat kegiatan-kegiatan P4GN di lingkungan misalnya RT, RW, bahkan sampai lingkungan pemerintah kota, kabupaten ini dengan terkonsep dengan baik, ya. Ini saya kira mudah-mudahan dengan seperti itu punya satu kemampuan daya tangkal yang kuat di pemerintah, ya, untuk mengelola ini termasuk dengan masyarakatnya. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di wilayah itu. Baik. Sekarang kita juga ada program bukan baru tetapi sudah lama juga, yaitu program desa bersinar. Yeah. Nah, inilah bagaimana kita nanti mengharapkan bahwa desa bersinar ini adalah desa bersih dari narkoba, atau kelurahan lah, kalau kayak di Kalsel ini banyak kelurahan. Bagaimana kita menciptakan satu lingkungan di desa maupun kelurahan ini bersih dari narkoba. Nah, ini semua keterlibatan semua pihak stakeholder yang ada, baik masyarakat maupun pemerintah, pribadi ataupun kelompok, untuk bagaimana secara bersama-sama bersinergi untuk menggiatkan kegiatan P4GN terhadap lingkungannya, peredarannya, penyalahgunanya di situ, bagaimana merehabilitasinya di situ, bagaimana memberikan informasi terhadap penyebaran atau peredaran gelap narkotika di lingkungan kelurahan atau desa. Baik, pertanyaan berikutnya dari Purnama. Bagaimana menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis terhadap ancaman bahaya narkoba? Pak. Saya kira kalau bagaimana menumbuhkan kesadaran, saya kira kita harus tahu dulu bahwa narkoba ini tidak ada sama sekali manfaatnya untuk kita bila disalahgunakan. Benar tadi bahwa narkoba ini bila tidak disalahgunakan dan digunakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, ya, ini karena memang bisa atau legal untuk digunakan seperti ilmu pengetahuan ataupun di kesehatannya untuk jenis narkotika tertentu. Nah, tetapi kalau itu kita tahu bahwa itu berbahaya, saya kira itu dari kesadaran sendiri bahwa itu tidak boleh digunakan. Saya kira kesadaran itu saya kira kalau kita punya niat yang baik bahwa diri kita harus kita rawat, kita jaga untuk masa depan yang lebih baik, masa depan yang cemerlang, ini juga bukan satu hal yang instan, harus kita rawat secara kontinu, secara berkelanjutan. Itu berbahaya, hindari, bahkan ditinggalkan. Saya kira kesadaran seperti itu. Sekarang banyak literatur, misalnya dibuka di internet, ya, buka saja misalnya apa sih itu narkotika, apa sih itu psikotropika, apa sih itu bahan berbahaya. Nah, ketika kita mengetahui itu, kita tahu bahwa itu tidak ada manfaatnya pada diri kita, kenapa kita harus menggunakan, kan gitu ya. Betul. Sekarang banyak hal-hal yang memang konsekuensi dari
gadget yang dimiliki oleh semua lapisan, informasi yang begitu sangat terbuka, sudah tidak ada jarak lagi, sudah tidak ada perlu waktu lama lagi, dengan sekali touch saja ini sudah terbuka. Nah, situ hanya dua pilihan, positif atau negatif, maju atau mundur, rusak atau mau baik. Nah, jadi kembali lagi kesadaran ini muncul dari di kita sendiri, untuk kita harus menjadi generasi yang baik, generasi yang punya masa depan yang cemerlang. Baik, ini pertanyaan terakhir dari ulat_pucuk. Kenapa narkoba bisa menurunkan berat badan pengguna? Nah, pengalaman juga kita menangani para penyalahguna ini, karena kan memang berdasarkan pengamatan kita ya, memang kami bukan medis, tetapi dengan pengamatan kebanyakan beberapa jenis penyalahgunaan narkotika, sabu, ekstasi, mereka malas untuk tidak punya nafsu untuk makan. Ya, karena seperti misalnya penggunaan ekstasi, dia hanya bagaimana dia bisa melampiaskan dia punya euforia, kemudian dia akan timbul rasa haus, sampai habis itu dia akan cari lagi untuk menggunakan. Dan pengalaman kami juga penanganan terhadap para pecandu ekstasi itu badannya pasti turun. Begitu juga dengan sabu, dia rajin kerja, memang semangat untuk memberikan stimulan, memberikan rangsangan, syaraf bekerjanya nilai lebih tinggi, banyak misalnya kayak digunakan supaya tidak tidur, pekerja-pekerja tambang, ini banyak juga menggunakan itu, dia misalnya 8 jam kerja, ini dipakai ini bisa 16 jam kerja, sampai dia lupa makan, akhirnya badannya turun, drop, muka kulit pucat, ya sampai bisa menimbulkan kelelahan yang tinggi dan bisa menyebabkan kematian. Jadi jarang para penyalahguna narkotika ini yang memang gemuk, pasti semua kurus, ini pipinya udah kempot, matanya cekung gitu ya, sudah lesu begitu ya. Jadi dampak dari penyalahgunaan ini akan kepada nafsu makan yang berkurang, dia akan terus dengan giat tanpa akhirnya memperhatikan kesehatan dan gizi makannya. Baik, jadi kalau alasan diet tuh juga nggak tepat ya Pak, kan ada beberapa. Tepat. Karena diet juga kan harus ada aturannya, ada dosisnya. Benar-benar. Baik, demikian sesi Q&A bersama Kepala BNN Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pertanyaannya tadi sudah terjawab. Sesuai dengan janji kami, ada 3 penanya terbaik yang nanti akan mendapatkan uang sebesar 50.000. Ada 3 orang. Nanti kita akan umumkan di Instagram Story BNN di info BNN_prof_Kalsel. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan share video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan, dan jangan lupa juga untuk follow akun media sosial BNN. Ada di Instagram ya, link tree-nya di info BNN_prof_Kalsel. Baik, tetap semangat. Bapak, kita yel-yel dulu. Dari sangit ke narkoba kayak gini ya Pak? Iya. Ya. Oke, baik, tetap semangat dan dalas sangit kada narkoba.